Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiani dengan nomor NIM 8597843332. Saya dari UPBJJ Kota Palembang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tutor Bapak Muhammad Asari Pupanosa, MPDSI. Pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 yaitu praktikum IPA di SD dengan modul 7 yaitu optik KP1 tentang sifat cahaya. Untuk selanjutnya, apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan praktikum yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Baiklah teman-teman, adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu senter, cermin datar, cermin cekung dan cembung. Karena saya tidak ada cermin cekung dan cembung, maka saya menggunakan sendok yang besar, busur derajat, lilin, celah cahaya, kertas, meja, dan tabir layar. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin, susunlah lampu senter dan celah cermin di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat tegak dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti ini, susun alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang berbentuk selalu bersifat maya tegak dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Karena saya tidak ada cermin cekung dan cembung, saya menggunakan sendok yang besar, penggaris, lilin, meja optik, dan layar. Adapun tujuan percobaan, yang pertama menentukan jarak titik api F dan kekuatan lensa P dari lensa cembung. Yang kedua menentukan jarak titik api F dari cermin cekung. Langkah percobaan.
Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa sehingga layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulan, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Langkah percobaan, langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm, jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 8 cm, jarak bayangan 4,8 cm. Jarak ketiga, benda 6 cm dan bayangan 4 cm. Kesimpulan, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun lensa cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.